tugas yang diberikan oleh pemilik masjid dan jemaah melaporkan hasil sementara kerja kami sampai hari ini. Pertama, berkondisi menghadirkan 29 kali pertemuan Ustadz Tarawih dan Sunnah. Alhamdulillah hanya satu yang tidak hadir. Menghadirkan 30 pertemuan Imam Tarawih, menghadirkan pertemuan Ustadz Fik, mendistribusikan zakat fitrah, memfasilitasi pesantren Ramadan, menyelenggarakan buka bersama, mengumpulkan infak Ramadan. Laporan keuangan penyelenggaraan Ramadan dari dana terkumpul sejumlah Rp20.200.000, tersalurkan Rp17.100.000, ada saldo lebih sebesar Rp3.040.000. Selanjutnya mengenai zakat fitrah, terkumpul berupa cash Rp7.530.000, beras 51,5 kg, tersalurkan untuk fakir miskin 40 orang, fisabilillah 4 orang, amil zakat 4 orang. Laporan sementara. Kenapa sementara? Karena tugas penyelenggaraan air ini juga termasuk tugas panitia Ramadan. Nanti lengkapnya dilakukan setelah Ramadan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Armin SE. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk khatib pada hari ini adalah Al-Ustaz Mas Rizal SIK STHI. Alhamdulillah beliau telah berada di dalam masjid kita Bapak Ibu. Dan untuk imam kita pada hari ini yaitu Al-Ustaz Zulhanda SPDI, dan alhamdulillah juga beliau telah berada di dalam masjid kita pada hari ini. Dan untuk acara yang ketiga yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid kita Bapak Haji Akmal, kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di pagi hari ini mari kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, Baitur Rahim, dan terutama kepada ustaz kita yang akan memberikan khatib pada hari ini dan Bapak Imam kita. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat Id kita pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di luar, di dalam masih banyak, silakan masuk ke dalam. Semoga-moga pelaksanaan sholat kita berjalan dengan lancar. Kemudian kami sebagai pengurus masjid Baitur Rahim meminta maaf dan sebanyak-banyaknya dan bersyukur dan terima kasih karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan dari Allah dan keadaan cuaca kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu mari kita sama-sama berniat untuk melaksanakan sholat Id dengan secara berjamaah.
Mungkin itu yang bisa sampaikan, karena kita jam 8 kita langsung melaksanakan sholat secara berjamaah. Demikian, hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua Masjid kita, Bapak Haji Akmal. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pengumpulan infak yang akan dikumpulkan oleh tukang oyak, ya Pak, Bu. Yaitu yang pertama kita minta kepada Bapak Ustadz Zulfizal Kahar, dan yang kedua kita minta kepada Ustadz Haji Yunardan Syah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga sehingga kita bisa dapat melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 dalam keadaan sehat dan cuaca yang bagus, serta selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu harus kare kayak Pak Ketua tadi. Jadi maaf Bapak, masih agak sesak napas. Tadi mau kehilangan paku. Yang kehilangan itu beneran orang tersayang di rumah kan. Jadi masih saling betah-betah. Betullah kemasanya. Jadi untuk pagi kita menabung Pak, Bapak Ibu. Kita menabung untuk hari akhir. Ya, inilah sebetulnya tabungan kita yang nanti bisa Bapak Ibu nikmati di alam sana, alam kubur, alam barzah. Jadi kita mulai ya. Jadi sebagai pembuka dia boleh BB, tapi tolong catat sama bandara Pak Eri ya. Tolong catat. Boleh bayar belakangan, siapa tahu lupa bawa uang atau ada rezeki yang mau datang. Yang pertama kita bismillahin. Almarhum Salman 5 Dirin. juta rupiah. Almarhum Salman Dirin. Itu dari rumah blok A1, tapi masih BB. Karena rumahnya kita renovasi, baru siap, insya Allah kita doakan bersama. Nanti orangnya masuk informasi habis lebaran. Jadi yang pertama 5 juta Pak Eri. BB, Pak Arianto Tomo. Dari dulu memang rumahnya dikontrakkan sebelumnya, uangnya masuk ke masjid kita. Ya, ini sudah berjalan juga. Anak-anak kita nih sudah menjalankan. Ibu-ibu belakang, biasanya ibu-ibu tuh diam-diam tuh kumpulkan itu. Aman ya? Ya, alhamdulillah Bapak-bapak, termasuk sangat dari rantau. Almarhum Salman Dirin. Kenapa? Masjid kita ini bagus. Lantai 2. Ya, Pak Salman, almarhum ya. Pak Salman 200 almarhum. Insya Allah beliau ditempatkan di surganya Allah, amin. Amin ya rabbal. Beliau itu cuma yang terbaik di kita, Pak Salman. Biasa kalau di sini duduknya pojok. Ya, 200.000 ya. Ya, jadi Bapak Ibu silakan. Kenapa? Ya, Bu Penny, tolong kasih mic-nya Bu Penny itu, Pak Tia. Sini Pak Penny. Jadi sana Pak dari rantau, ya, nggak pulang kampung, ya, mudah-mudahan menabung di sini masjid kita. Karena nih masjid seperti ini bagus tuh karena jamaah, termasuk sana Pak dari rantau. Ibu jangan baby. Sebentar Bu ini. Anak yatim ya kan? Bapak admin Pak. Anak yatim kan habis tanah sekali ya. Anak yatim ya. Di berarti masjid. Beliau. Tapi disampaikan ya. Itu film pindah dari L2. Kayak ini tebal nih. Jadi ketinggian jalan anak yatim sama pembangunan masjid.
Ini dari L2, terima kasih. Nama Allah L2. Semoga ini berkah Allah yang balas. RT2 sebenarnya, alhamdulillah. L2, jadi ya Bu ini Dari Bu Mus D3 500.000. ya dari Bu Warmi. Ya. Bu Mus D3 500.000 ya. Baik. Ini saya cari dari tadi gitu. Pak Bendara kita Pak Ya. Bandara kita Pak Eri, Ketua Pakmal. Nah, wakilnya lagi pulang kampung. Ya, tidak ya. Jadi bapak-bapak kita nampak telah memacik-macik saku ya kan? Nah, tinggal saya di situ. Nggak usah dibawa pulang, yang ada tabel ke situ, tadi situ tinggalkan di situ. Nabung bapak, nanti Allah yang balas berlipat ganda. Paling tidak nanti kita terima di alam kubur kita, di alam barzah kita. Nah memang yang nama sedekah ini sudah beribu tahun ya Pak Ustaz, Pak Ustaz ya. Nah, orang dikubur minta balik ke dunia. Ya Allah. Ya, salam doa dari Butin. Nah, salam doa dari Butin Pak Haji 100.000. Almarhum keluarga Ibu Rohani 500.000. 500.000. Ya Pak, almarhum keluarga Rohani 500.000. Alhamdulillah. TK Haraim 200.000. Ya, TK Rahim 200.000. Ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, terima kasih Umar. Semoga TK-nya tambah maju. Ya. Dr. LC 200.000. Dr. LC 200.000. Wah, ini Dr. LC 200.000. Ini siapa nih? Itu Bapak kita nih. Sana wakil rektor 200.000. Pak Makasih ya. Emperman 50.000 PB. Nah, Pak Emperman itu sana wakil rektor. Mbak Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Emperman. Pak Emperman Mari sembuh. Ya. 50.000. Semoga Pak Emperman cepat sembuh. Beliau lagi sakit, kita doakan ya. Sembuh, bisa kumpul lagi sama kita. Amin. Hamba Allah 50. Ibu Yus E10 100.000. Ibu Yus D10 100.000. para buat ini 100.000. Bu Yus D10 100.000. Bantu catat. Bu Wid Itu dari almarhum Pak Kodia. Nah, ini beliau ini termasuk pembangun biaya masjid kita. 500.000 nih. Almarhum Pak Kodia. 21 PB. Ya, pencatatnya tolong dibantu tuh Pak Misalkai. Karena ini kita kewalahan dari mami. Yang PB Ya, yang BB tolong dicatat. Hamba Allah nih, tolong nih, tukang catat di mana nih? Hamba Allah. Memang kalau menyumbang nih, ya dari dulu jemaah kita ini kita kewalahan karena semangat menabung untuk hari akhirnya sangat luar biasa. Ibu Mardiana RT 1 150.000. Nah, Ibu Mardiana RT 1 150.000. Uangnya sama Bu Penny ya? Ya, ini tukang catat bertiga sampai kewalahan. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kenapa kita ada rencana menambah membangun di depan itu, ya Pak Akmal ya? 15.200.000. Ya, itu rencana. Owning kita, jadi nanti ya, catat Pak, lihat catatnya. Umar berapa tadi? 150.000. 500.000 hamba Allah D3. Alhamdulillah, terima kasih mudah-mudahan berkah. 200.000 dari Wahir. Hamba Allah D3 500.000. Terus? Dari Wahir 200.000 Pagang. Ya Pak. Jawa 200.000 Pagang. Iya. Yang di atas, yang di luar, silakan. Jangan sampai ketinggalan. Ya, kita tahu Bapak Ibu, ya. Ya, jadi kita lanjut. Waktunya.
Nah, waktu kita masih ada. Tapi almarhum Bu Rosda 100.000. Almarhum Bu Rosda 100.000. Ya, insya Allah beliau dilapangkan kuburnya. Ya, ditempatkan di surganya Allah. Karena kalau menyumbang di masjid ini tidak ada rugi-ruginya. Hidupnya akan dilipatkan Allah. Di akhirat pasti nerima. Almarhum Warni 200.000 PP. Almarhum Warni Ya. 200.000. Ya. Almarhum Idel 200.000. Ya, almarhum Nidel 200.000. Pak, catat Pak. Ya, ini, hah? Ya, M kita. Almarhum Jaman PP 100.000. Siapa? Almarhum Jaman 100.000. Ya, almarhum Jaman 100.000. Catat ingat. Jadi semoga apalagi almarhum. Almarhum Minyak 100.000 PP. Ya, almarhum Minyak 100.000. Ya. Ya, apalagi yang almarhum itu insya Allah sampai langsung membantu ke beliau. Dan apalagi kalau anak istrinya Almarhum Mama Ides 500.000 PP. ya Mama Ides, Almarhum Mama Ides. Mama Ides 500.000. Mama Ides 500.000. Ya, jadi sekali lagi ya Pak RT kita nih. Berapa Pak RT? Dari almarhum Amir. Almarhum Amir 100.000. Ya, 100.000. Ya, ini maaf ya Bapak Ibu ya. Yang penting niat. Kalau kurang-kurang tercatat, niat Bapak Ibu itu sudah sampai. Ya Pak Ustaz ya. Jadi niat itu sudah sampai. Nah, ini almarhum Amir 100.000. Itu yang di luar. Masih ada yang di luar? Ada yang kumpulkan di luar? Ada dari kita? Yang di atas? Itu samping utara. Ya, tolong yang samping utara dikumpulkan. Jadi kalau udah ada niat dari rumah, ya tinggalkan aja di sini. Insya Allah dilipat gandakan nanti. Tinggalkan di sini, nanti Allah yang balas, gitu kan? Almarhum Pak John Effendi 200.000 PP. Nah, almarhum Pak John Effendi 200.000. Nah, termasuk beliau ini ya pembangun masjid kita dulu. Semoga almarhum dilapangkan kuburnya. Amin. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Termasuk sana Pak dari rantau. Ya, Pak Burhan pulang Pak. Almarhum Pak Sofian PP 400.000. Ya. T1 Nurlina Almarhum 400.000. Pak Sofian. Nah, Ya. ini pembangun masjid kita juga nih. Pahlawan para masjid kita. 400.000 ya? Ya. Pak Sofian 400.000 ya? Ya, Nurlina 400.000. 400.000. Tambah Pak John Effendi 100.000. Sama Pak Jani Meli 100.000 lagi. Beliau. Nah, ini ada dari Bapak Sabriti, Ayah Amir G, Ibu Nurnis, anak dia Prasetyo Ramadan, almarhum ya. Nah, dia almarhum 4 orang nih. Nah, ini uangnya 400.000. Almarhum semua nih. Jadi almarhum tuh bergembira tuh. Di hari ini dapat kiriman. Ini nomor kiriman untuk almarhum. Ya, kita ngirim, anak ngirim. Banyak kan almarhum kelompok PP macaranya Pak. Almarhum lah banyak di Siko. Mangkonya banyak beramal di Siko. Ya, karena kata kita kalau sudah almarhum, nah itu adalah putus segala-galanya. Kecuali yang 3 ya. Salah satunya ini. Salah satunya yang membantu pembangunan masjid. Selagi masjid ini dipakai orang, insya Allah akan menerima langsung itu. Ya, itu balasan janjinya Allah. Salah satu yang melapangkan kubur. Memang di sini sudah diangsur-angsur Allah kan, dipanggil. Almarhum Pak Ardin 200.000. Ya, almarhum Pak Ardin 200.000. Ya, Pak Ardin 200.000. Nah, di Pak Ardin juga nih promotor bangun masjid kita, nasihat kita. Semoga beliau
yang maksudnya ditempatkan di surganya Allah, dilapangkan kuburnya semua yang almarhum yang telah mendahului kita. Ya, itu di luar tuh masih kumpulkan, ya. Ya, anak yatim baru 878. Jadi kalau masjid tuh, ya insya Allah bisa lewat yang 15 juta ya. Karena tadi bismillahnya 5 juta, Pak Rianto Tomo. Ya, silakan yang lain. Ya, sebelum kita tutup, awas adik jatuh deh. Jatuh kena ibu-ibu di bawah ya. Almarhum ayah sama ibu Almarhum Silakan tadi. ayah ibu tetangga kita belakang masjid. Hah? Pembangunan bertiga yang tunai ya. Tambah 5 juta tadi. Almarhum Pak Sarul dan yang lain-lainnya. Ya, Pak Sarul 100.000. dan lain-lain 300.000. Itu udah termasuk di belakang Pak. Kayak lebih Pak. Ya, yang satu orang aja 5 juta. Yang rame-rame Pak. Hah? Mungkin uang yang belakang belum masuk ya. Ya, Bu Pendi di belakang uangnya tolong dikumpulkan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tunggu jadwal kita bersama Dasdan Nusantara. Almarhum ibu orang tua Ibu Mardiati 100.000. Almarhum orang tua Ibu Almarhum Mardiati. orang tua Pak Yus 100.000. Orang tua Pak Yus 100.000. Memang banyak di sini sudah almarhum. Dulu kita di sini masih muda-muda. Nah, sekarang kita jadi kakek nenek di sini. Apa yang kita harapkan? Ya ini nih, yang kita harapkan ini tabungan kita di sini. Nggak ada lainnya gitu. Tapi kalau nabung di bank, Tambahlah 50.000 Pak. tambah Allah 50.000. Kalau nabung di bank itu cuma untuk dunia. Hah? Kalau nabung untuk akhirat, masjid, di panti, ya itu sebenar-benarnya tabungan. Kalau lah terkumpul ibu-ibu, tolong jumlahan antara kumpul. Pak Ketua awaknya betul. Ya, silakan jalan terus deh. Karena kelihatan bapak-bapak ini masih ada megang-megang kantornya, terutama yang dari rantau. Ini nih otomatis dari rantau ini. Satu mimbar, nggak salah ini 12 juta gitu. Sana dari rantau, dari Pagang, dari rantau Jakarta. Kalau masjid kita ini mungkin sudah hampir 2 M. Masjid ini didirikan tahun 94. Dulu di sini Parak. Ya, 3.855. Nanti tambah di belakang. 3.855 tambah yang Oh, belakang. kalah jauh kalah Pak. Memang dari dulu apa-apa tuh sepertinya taruh kalah. Kenapa? Pipi itu memang mister kayak ibu. Nah, jadi pipi itu memang yang macam ibu. Indra 100.000 Pepi. Ya? Ya. Tony Indra 100.000. Ya, Tony Indra 100.000. Ah, di store dulu ibu Pepi 5 juta. 5 juta bulan dari ibu. Pak, Pak, kira-kira mengalah ibu-ibu. Hah? Coba Bapak. Piti lebih kan ibu. Lebih kan pakai lontong. Tapi palu ya walaupun ibu. Pepi almarhum sakit 100.000. Ya, berarti ibu tuh udah 5 juta lebih, Pak. Ya Pak, nah, berarti insya Allah udah lewat 15 juta. Tapi kalau bisa kan masjid kita minus nih. Ya, jadi tolong sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu semua, jamaah Baitul Rahim, sholat Idul Fitri hari ini. Ya, kalau udah punya niat, jangan ditunda, tunggulah. Hanya 50.000 Pepi. Hanya 50.000 ya. Segerakan bapak ibu tinggalkan di sini, ya. Karena ini kesempatan itu tidak berulang. Jadi tinggalkan di sini
masjid kita tambah bagus. Ya, jadi ya. Anak-anak di atas ya. Pepi, Boleh main tapi jangan pakai suara ya. Pepi, almarhum Ramayulis 250.000. Almarhum Ramayulis. Ya, 250.000. Rusdi Yaya 250.000. Rusdi Nanti Yaya. ditransfer Pepi. Tolong catat Pak Eri yang transfer yang BB itu Pak Eri. Itu perlu dicatat Pak Eri. Kamu sih transfernya Pak Eri. Pak Pepi. Kalau Pak Eri oke. Memang Ibu. Kode di situ Pepi. Ya, kode Pak Eri. Ada BB, ada transfer, ada. Jadi kalau soal menyumbang sahabat pokok, ya, Bapak itu bukan kalah loh. Sepertinya mengalah. Mengalah bukan kalah. Karena Bapak tadi lastor. Memang yang paling menabungkan Bu Ibu. Ya. Ya, ini banyak perantau. Jadi anak muda-muda lagi perantau kita. Mudah-mudahan ini bisa semuanya agak banyak. Kasih jawab mana yang Ya. Tuh anak-anak kita nih. Ya, banyak juga tuh 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong. Alhamdulillah. Nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya kita menabung di masjid kita. Ini masjid kita nih. Seluruh warga Pagang, Villa Bunda, Alhamdulillah yang memakai masjid ini. Terima kasih. Termasuk operan dari rantau. Alhamdulillah. Ya, masih ada Ibu? Kalau enggak, kita tutup. Halo Le, setengah ya. Bisa menyusul. Boleh kuliah transfer kuliah. Boleh transfer. Olin kuliah, Pes kuliah banyak kuliah. Dana kuliah. Dana kuliah. Ini banyak cara bayarnya. Anak saya lah pakai dana gini, pakai kartu transfer. Awak sih orang tahu tak tahu apa itu dana kan? Apa bisa transfer 27.000? Hebat tuh. Kalau di ATM kan bulat-bulat 50, 100. Dana rupanya. Saya ibu yang di belakang. Lebih fleksibel dana. Pak RT 03 sudah kumpul ya? Alhamdulillah. Pak RT pulang kampung ya? Nah, jadi Hamba Allah 200.000 Pepi. hamba Allah 200.000. Ya, tolong diantar ke sini. Yang anak-anak tuh gigi juga dengan kita. Bawa kantong, kadang karena itu bapak di kantongnya. Hamba Allah 100.000 Pepi. Ya, hamba Allah 100.000. Nah, ini anak kita nih, cucu kita. Ini anak yatim ya. Anak yatim kita sejalan dengan doa. Jadi masjid ini memang harus bermanfaat untuk sekitarnya. Kalau masih ada doa yang tidak dapat tuh, pengurus masjidnya dosa itu. Ya. Ya anak pesantren kita nih. Pepi, almarhum Yunina 100.000, almarhum Mulyadi 100.000. Almarhum Yunina 100, Mulyadi 100, 200.000. Jadi kalau anak-anak seperti ini sayang Allah nih. Sahar 100.000. Sahar 100.000. Kenapa anak-anak tuh kecil dari masjid? Kalau kita yang tua-tua nih, kata Allah ya dulu pada sudah wajar ke masjid. Yang dikhawatirkan tidak ke masjid. Tapi kalau anak-anak itu sangat disayang Allah. Jadi silakan sedikit lagi. Sudah metok belum Pepi? Kalau dibatasi Pak, itu bisa berlanjut Pak Ustaz. Karena yang sampai dari dulu sampai ini yang kita salut untuk jamaah itu berlomba-lomba untuk menyumbang di akhir. Maka masjid kita alhamdulillah seperti ini. Lumayan bagus. Anak yatim dari ibu-ibu 2.200.000 Pepi. Nah, anak yatimnya 2.200.000. Tadi masjid 5 juta ya, lebihnya. Allah 50.000. Allah 50.000. Ya, masih ada Bapak? Ya, jangan ini Pak kalau udah niat. Tadi udah niat di rumah atau mungkin memang sudah disetor ke ibu. Nanti ibu dia yang nyumbang ya. Memang inilah
kompaknya keluarga suami istri. Uang dipegang istri. Iya, iya ke tempat uang. Kadang bagi rokok minta sama istri. Ya itulah. Mudah-mudahan nanti kita semua ditempatkan di surganya Allah. Amin. Karena itu cita-cita kita sepertinya itu cuman. Nah, kita kalau istilah saya sama orang-orang tua, di hari tua ini kalau bisa kita sehat-sehat badan, uang cukup, mati masuk surga. Nah, saya rasa nggak ada yang bantah. Ya, waktu kita tinggal 2 menit, jam 8 teng kita sholat. Kalau enggak nanti kita dosa juga dimarahin Pak Ustadz masih di sana ya. Ya itu jadi kita itu sampai bingung loh. Ya, udah ada 15 juta lagi ya. Pak Men. Pepi. Ya. Tambah 4 juta lagi ibu. Las 9 juta ibu. Apa bapak bang? Ibu jadi 9 juta. Pak mana tadi? Tiku baru. Tapi misalnya mau Pak Penny, master sama ibu tadi. Jadi kalau ibu pengen nyumbang, pahalanya untuk seluruh keluarga. Kalau diniatkan untuk yang meninggal, pahala sampai langsung itu yang langsung nyampe ke almarhum. Ya itu yang ditunggu-tunggu sama saudara kita yang telah menolong kita. Kenapa? Semua kita akan ke sana. Di sini sudah banyak yang berangkat pulang kampung. Ya, nanti beliau nunggu itu juga dari kita. Jadi sekarang waktunya setengah menit. Dari BSI Belakang Molo lagi transaksi Pak Pepi. Ya, BSI 200.000. 200.000 BSI ya. Berarti ibu. Semoga BSI Ibu Pepi. tambah besar, pegawainya sejahtera. Amin. BSI ini kan bank syariah, ya. Ya. Ini ketua kita. Oh dia Pepi, dia nanti yang mau Pepi. Enggak grogi kalau tunjuk keluarga saya terus. Pepi. Ya, 4 juta tadi anak yatim ya. Pembangunan. Jadi 9 juta, saya rasa udah 10 juta. Anak yatim tadi 2 juta. Ya, dari ibu-ibu aja ada 10 juta lebih. Ya, udah mencapai hampir 20 juta nih. Ayah jama ibu Pepi 100, anak yatim 100. Ya, mari masih 1/4 menit lagi. Ya, ini anak kita nih. Ya, anak kecil cinta masjid. Pepi tambah ibu-ibu 1 juta les, 10 juta ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga sadonya. Kan ibu-ibu saya masuk surga. Oh, apa-apanya? Ya kan? Abunya berapa? Kalau bisa ibu-ibu itu nanti jadi bidadarinya Bapak di surga. Istrinya tuh. Amin. Aku rasa ada yang bantah tuh. Ya, ya. Istri awak tuh mudah-mudahan nanti jadi salah seorang bidadari kita di surga. Ya. Tambah anak yatim 265.000 LPP. Nah, anak yatim ini 260.000. Ini kasirnya 5-6 nih bingung nih catatnya. Karena ini uang mengalir bagaikan air. Kok apa nih yang baru? Anak yatim. Anak yatim Pak Men. 205 tambahnya tadi 2.200.000 tambah 205 dari ibu-ibu. Ya. Oke Bapak lah mulai agak desam. Waktunya ya. Anak yatim ya. Ya. Kita tutup ini. Kita sholat. Ya. Mudah-mudahan. Ibu ada ibu. Mana ibu? Jadi kami seluruh pengurus sekali lagi yang pertama selamat Hari Raya Idul Fitri dan kami semua minta maaf kalau ada yang kekurangan. Anak yatim tuh Peri. Ya. 2.465 tuh anak yatim ya serta ke Peri. Anak yatim. Pak, pesan kelingan Pak, mainkan pena. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah ikut menabung di sini untuk tabungan hari akhirat. Jadi sedekah jariah, ya, tidak akan hilang, selalu balas. Jadi sekali lagi terima kasih, Bapak. Udah siap ya?
Ya. Barat total kira-kira dengan Pak Pepi. ya. Berarti diambil 700 Pepi. 500 tadi dan nanti 200 tambah besi. Jadi 700 Pepi. Jemput Penny ada 700. Ya, 700. Catat Pak. Semua Bu Penny ada 700. Ya. Pak Rianto Tomo 5 juta. Setelah Lebaran ini dibayar. Tambah 10 ibu-ibu. Nah, Pak Rianto Tomo dari dulu rumah itu 10 semua ke masjid. Mungkin sudah berapa ratus juta di sini masjidnya. Insyaallah beliau itu ya, insyaallah menafik kita jadi habis ini. Terus Dengan Bapak Ibu. Ya. Kita off Bu Penny. Sudah lewat jam 8. Jadi sekali lagi tolong dicatat aja. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah 600 ibu-ibu ke Pepi kan. Waduh, ini masalah dari situ lem bapak soalnya saya. Catat saya, kita masalah. Kalau tidak ditutup, mau tambah banyak ya. Cuma salat kita agak tertunda, kurang bagus juga. Terima kasih. Bapak Ibu dirahmati Allah, terima kasih kepada Bapak Zulfizal Kahar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak infakkan dan apa yang Bapak berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan segala rezekinya oleh Allah taala, dan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kita niatkan untuk almarhum, mudah-mudahan di alam kubur diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kirimkan tersampailah kepada almarhum hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai protokol mohon maaf. Saya sudah bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang untuk menyampaikan khatib pada hari ini adalah Al-Ustaz Mas Rizal SIK STHI, dan kita berikan kesempatan untuk beliau untuk tata tertib dalam Imam yang menyampaikan tertib itu dari baca-baca. Bapak Ibu, kita minta kepada imam kita pada hari ini yaitu Al-Ustaz Zulhandra SPDI untuk menyampaikan tata tertib kita Idul Fitri pada hari ini. Kepada Bapak Al-Ustaz Zulhandra SPDI kami persilakan. Ibu, mari kita sholat sebelumnya, karena ini merupakan aktivitas ibadah kita tahunan. Pertama sekali pada anak-anak kami, mari kita jaga suaranya. Mulai Pak Ibu membawa HP, dalam HP-nya pastikan dan aktifkan. Kemudian niat usolli sunnatan li'idil fitri raf'ataini mustaqbilal qiblati ma'mufan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil fitri raf'ataini mustaqbilal qiblati ma'mufan lillahi ta'ala. Kemudian seperti biasa setelah takbiratul ihram kita takbir sebanyak 7 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah kita takbir dari bangkit dari ruku dari sujud kita tambah takbir sebanyak 5 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu sunnatal hadil fitri rahimakumullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, mari kita luruskan saf di belakang.
فلا تنسى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba nabiyyana likulli shay'in wa hudan wa nuran wa bashran lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dicurahkannya kepada kita. Nikmat yang jumlah dan ragamnya tak terhingga dan nilainya yang luar biasa bagi kita semua, yang wajib kita syukuri. Sekalipun mungkin kita pernah mengalami hidup susah akibat ujian atau cobaan yang menimpa kita, marilah kita jadikan itu sebagai momen untuk muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah wajib hukumnya, tapi tidak semua orang bisa bersyukur seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadis syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong dalam hambanya yang bersyukur itu, sehingga kami mendapatkan tambahan nikmat baik secara kuantitas
ataupun jumlah dan ragam nikmatnya, ataupun secara kuantitas, yaitu nilai dan berkah nikmat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bermakna kembalinya fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mulia dan berstruktur terbaik secara jasmaniah maupun rohaniah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Neraka. Quran Surah At-Tin ayat yang keempat dan kelima. Wa laqad karramna ibni Adam wa khalaqnahum fil mari'i wal jar wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kabir faman laqa tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Isra ayat yang ke-70. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi jamaah rahimahullah, setelah lahir di dunia ini banyak manusia yang gagal mempertahankan fitrahnya, sehingga statusnya jatuh menjadi manusia yang berada di tingkat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kehidupan dunia yang penuh godaan dan rayuan, permainan dan kenaifan menjadikan manusia lupa diri, menjadikan dirinya kotor, berlumuran dosa dan penyimpangan. Mereka berbahagia, maka berbahagialah mereka yang tetap membuat jiwanya suci, dan celakalah mereka yang berbuat jiwanya kotor. Qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan bisa berhasil melakukan takziyatun nafs, penyucian jiwa, sehingga benar-benar fitrah itu kembali ke masing-masing diri kita. Kembali kepada fitrah jamaah rahimahumullah juga bermakna kembali kepada tauhid, yakni keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid bermakna meyakini bahwa Allah adalah Rabb atau Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Juga berarti beribadah atau menyembah hanya Allah sebagai satu-satunya ilah. Lebih dari itu, tauhid adalah bertransformasi menjadi tauhid ijtima'iyah yang ada dalam dunia yang nyata, yang harus kita wujudkan dalam bentuk kemuliaan, solidaritas, dan saling menghormati antara sesama manusia. Dengan tauhid kita harus berjuang melawan ketidakadilan, penghisaban manusia atas manusia lainnya, serta diskriminasi. Bertauhid juga bermakna menjauhkan diri dari kemusyrikan, tahayul dan khurafat, juga sinkretisme atau pencampur adukan akidah dan relativis agama, atau memandang bahwa semua agama sama benarnya. Dengan demikian, maka tauhid tidak hanya berada pada tataran teologis atau keyakinan dan ritual atau ibadah, tapi juga pada tataran ekologis, hubungan dengan lingkungan dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tauhid adalah fitrah manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan protipinya, alimul qamr. Pada saat itulah Allah bertanya kepada manusia, apakah aku bukan Tuhanmu? Maka manusia dengan sombongnya menjawab, iya, betul, kami bersaksi.
Wa iz aqarabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim lastu bi rabbikum qalu bala syahidna am taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surah atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kami tidak katakan sesungguhnya kami lengah ketika itu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Mari kita mantapkan tauhid kita dengan keyakinan dan perbuatan sesuai dengan jalan atas garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat tauhid harus memancar pada setiap muslim untuk memuliakan manusia yang lainnya. Membangun persaudaraan, empati, solidaritas dan saling menolong adalah manifestasi keimanan kita, penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam kehidupan pada bulan Ramadan. Kita harus mampu mengekang hawa nafsu seperti amarah, mengumpat, menyakiti orang lain dan sebaliknya. Kita didorong untuk sikap lemah lembut, bersedekah dan membayar fitrah. Apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyentuh kesadaran kita bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarluaskanlah perdamaian, berilah makan, jalilah silaturahim, dan sholatlah pada waktu malam. Ketika manusia sedang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis Nabi tersebut mengajarkan kepada kita jamaah rahimakumullah, kita menjadi sumber kedamaian dan menegakkan perdamaian, mengajarkan kita memperhatikan nasib para fuqara dan masakin serta orang-orang yang sedang menderita pada umumnya, mengajarkan kita untuk menyayangi sesama dan tidak menunjukkan pemusuhan, mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan malam. Islam sesungguhnya adalah agama kemanusiaan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina indallahil Islam, untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama unggul. Al-Islam ya'lamu wa la yughni alaih. Islam adalah agama yang mengajarkan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita memahami ajaran Islam dengan benar dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka umat Islam akan menjadi umat yang maju. Kalau manusia terbelakang, berarti ada yang salah dalam memahami dan mengamalkan Islam itu sendiri. Karena itu, mari kita akan belajar dan berjuang untuk mewujudkan ajaran Islam sebagai menjadi rahmat bagi dunia dan sisinya. Allah juga telah memerintahkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang telah diciptakan bagi seluruh manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas. Dan demikian juga Allah menjadikan sebagai umat yang terbaik, teradil, untuk menjadi bukti kebenaran dan keunggulan Islam bagi seluruh umat manusia. Wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dengan demikian, jamaah rahimakumullah, kualitas umat Islam yang unggul
maka Allah memberikan mandat kepada kita supaya dunia menjadi aman dan damai. Umat Islam harus aktif dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alna khalaiqa fil ardi min ba'dihim litunzira kaifa ta'malun." Allah akan menagih apa yang kita lakukan selama hidup ini, jamaah rahimahumullah, dengan peran sebagai khalifah di muka bumi. Maka akan terlahir masyarakat dan negara yang baik. Seandainya suatu bangsa itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Sebaliknya, walaikum kadzulfi kadzanahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mereka mendustakan, maka kami hukum akibat dari apa yang mereka lakukan. Karena itu umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pengelolaan masyarakat dan negara atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atas landasan budi luhur dan menentang pengelolaan yang kotor dan korup, zalim, karena akan menyebabkan hilangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan negara tidak akan membuahkan berkah bagi rakyatnya, tetapi bahkan melahirkan penderitaan jika dikelola dengan hawa nafsu dan keserakahan. Tidak dikelola dengan semangat akhlakul karimah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur bahwa jumlah Islam mengalami perkembangan yang paling cepat dibanding pemilu agama lain. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa beliau akan bangga dengan umatnya yang banyak. Umat Islam adalah umat yang paling cepat berkembang sehingga pada 2050 nanti ada sekitar 25 tahun lagi umat Islam akan menjadi umat terbesar dibandingkan dengan umat agama lain. Ini satu hal yang mengembirakan jamaah rahimahumullah. Namun demikian, dengan jumlah besar tanpa dibarengi kualitas, umat Islam akan menjadi umat yang terombang-ambing karena dikendalikan oleh minoritas yang kuat. Karena itu, tidak ada pilihan kecuali berjuang dan meningkatkan kualitas umat Islam itu sendiri agar bisa berperan dalam menentukan arah kehidupan global saat sekarang ini. Dengan kualitas yang baik dan ukhuwah yang kuat, insya Allah umat Islam akan berjaya. Jika kejayaan ini pernah terjadi di masa lampau pada masa keemasan Islam, maka tidak mustahil jamaah rahimahumullah akan terjadi di masa-masa mendatang. Ini tergantung pada kesungguhan dan untuk menghadirkan kembali masa keemasan itu. Jamaah rahimahumullah, Islamofobia, ketakutan terhadap Islam masih terjadi sampai sekarang. Bisa jadi karena pertumbuhan umat Islam yang luar biasa sehingga dipandang sebagai ancaman, tetapi juga bisa karena mereka tidak memahami Islam itu sendiri. Mereka memandang Islam agama teroris, radikal dan terbelakang. Dalam situasi seperti ini jamaah rahimahumullah, maka umat Islam harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan keadilan. Islam adalah rahmat bagi semua manusia. Islam adalah agama yang mencerahkan, menuntun manusia dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam suasana Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan, saling mendoakan agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal
ya karim, camkalang fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadal nabiyil karim wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaat rahimakumullah, yang menjadi renungan bagi kita saat sekarang ini, kita bisa berkumpul pada hari ini, itu adalah suatu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa terjadi ketika orang tua kita ridho kepada kita. Allah akan murka ketika seorang anak menyinggung hati orang tuanya. Jangankan berkata dalam hati kita saja masing-masing ketika ada rasa kesal kepada orang tua, kata Imam Syafi'i, kita sudah berdosa kepada kedua orang tua kita. Dan orang tua kita yang masih itu adalah pusaka hidup dunia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramat dunia. Maka apapun yang terjadi, mintalah restu kepada kedua orang tua kita. Seandainya kedua orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doakan mereka sebanyak-banyaknya. Apalagi kemarin di malam kemuliaan malam Lailatul Qadar yang diberikan kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau kita hitung jamnya jamaah rahimahullah, itu sama dengan 10 jam kita berdoa kepada Allah tanpa henti. Maka dikala itu ketika kita mendoakan orang tua kita, itu sama kita berdoa kepada Allah selama 10 jam tanpa kita, dan viral selama 10 jam untuk keberkahan orang tua kita. Cintai rahimahullah, kalau yang dari rantau bisa hadir di masjid ini karena berkat kedua orang tuanya. Dia punya rumah sekarang berkat kedua orang tuanya. Bisa mempunyai jabatan adalah karena kedua orang tuanya. Terselip doa orang tuanya. Maka di hari yang fitrah ini, supaya kita kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bayi yang belum penuh dosa dan muda, maka temulah kedua orang tua, peluk mereka, cium mereka, sayangi mereka, banggakan mereka, angkat mereka ke tempat yang mulia, maka Allah akan menempatkan kita di tempat yang mulia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jemaah rahimahullah, maka kepada sebagian pendengar, mari kita sama-sama serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم في رمضان صلى المؤمنا، اللهم في رمضان صلى المؤمنا، اللهم في رمضان صلى المؤمنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتقشعنا وتعبدنا ودعاتنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الشاكرين. اللهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا والفتنة من الدجال. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللهم انصرنا من عذاب القبور، اللهم انصرنا من يوم المحشر، اللهم انصرنا من يوم القيامة، اللهم انصرنا من يوم الميزان وانصرنا من يوم المحشر. اللهم إنا نسألك الخلد والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ya kosong. Ya sehat ya. Ya Pak. Ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih kita semua
Alhamdulillah, Allah Maha Besar. Kita bersilaturahim dan saling bermaafan. Dan ramai kita pada Lebaran tahun ini ya Pak Jaya. Kita alhamdulillah di syuting tadi oleh TV Hidayah TV. Oh, Hidayah TV ya. Kita di syuting oleh Hidayah TV. Terima kasih atas semuanya. Nanti kita bisa lihat di mana Pak? YouTube. Di YouTube kita lihat ya. Ya, cuaca bagus dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih itu dari kita semua, atas nama pengurus, atas nama panitia dan semua kita pesantren Ramadan juga. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, dan Iran. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW dan ayahanda tercinta Haji Salman Dirin, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.